harap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat, penuh semangat untuk belajar hari ini. Oke, anak-anak, hari ini anak-anak akan belajar pendidikan dan pengajaran agama Katolik bersama dengan Miss Octav. Ya, masih ingat kan dengan Miss Octav? Miss harap anak-anak jangan lupa ya dengan Miss. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar melalui video pembelajaran yang sedang anak-anak tonton pada saat ini. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita memulai belajar, hal pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa dan menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Ayo kita sama-sama berdoa ya. Terlebih dahulu kita tanda salib, tapi kita nyanyikan ya membuat tanda salibnya. Ikutin Miss ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami ayah dan ibu yang merawat kami dengan kasih sayang. Ajarilah kami Tuhan untuk menyayangi ayah dan ibu dengan rajin berbuat baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Tanda salib. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dari buku Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Nah, anak-anak sudah ada bukunya ya? Kalau belum, tidak apa-apa. Nanti Miss bagikan ya foto bukunya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pribadi peserta didik dan lingkungannya. Nanti ada dua materi yang akan kita bahas. Yang pertama, orang tuaku, dan yang kedua adalah anggota keluargaku. Oke, sudah siap belajarnya? Baik, kalau sudah siap, Miss mengajak kalian semua untuk menonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Selamat menonton. Oke anak-anak, kita awali dengan bernyanyi ya. Apakah kalian pernah mendengarkan lagu Bunda Piara? Ayo kita sama-sama menyanyikannya ya. 1, 2, 3. Bila ku ingat lelah ayah bunda, Bunda piara-piara akan daku, sehingga aku besarlah. Waktuku kecil, hidupku amatlah senang, senang dipangku dipeluknya, serta dicium dimanjakan, namanya kesayangan. Waktuku kecil, hidupku amatlah senang, senang dipangku dipeluknya, serta dicium dimanjakan, namanya kesayangan. Hore! Anak-anak menyanyikannya dengan baik. Nah, anak-anak yang terkasih, sekarang Miss mengajak kalian untuk memperhatikan gambar berikut ini. Nah, di gambar itu kita melihat ada seorang ibu dan ada dua orang anak kecil. Nah, anak-anak, waktu kalian kecil masih ingat gak masa-masa kalian waktu kecil? Ayo, siapa yang masih ingat waktu dia masih bayi? Ada yang ingat? Ya, tentu saja waktu kecil kita tidak bisa mengingat banyak hal. Kenapa? Karena waktu kecil itu kita masih belum berpikir lebih banyak, belum berpikir seperti sekarang ini, dan yang paling terutama adalah kita masih bergantung kepada orang tua kita. Ayo anak-anak, apakah kalian bangga memiliki orang tua yang sayang kepada kalian? Ya, orang tua kita sangat menyayangi kita, terutama ibu ketika kita masih dalam kandungan. Dia merawat kita, melindungi kita, memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa lahir di dunia.
kita menjadi baik, kemudian kita tumbuh dan menjadi seperti sekarang ini. Ya, di teks lagu tadi kita bisa melihat bagaimana seorang anak kecil yang menyanyikan lagu tentang bagaimana dia disayangi oleh orang tua. Nah, waktu kecil kita sangat disayangi oleh orang tua kita, bukan hanya waktu kecil, bahkan sampai sekarang orang tua kita masih sangat mencintai kita. Terbukti kita dikasih makan, kita dididik, kita dikasih sekolah, keperluan kita dipenuhi, dan kita juga pasti didoakan setiap hari. Nah, itu adalah pertanda bahwa orang tua sangat menyayangi anak-anaknya. Anak-anak, marilah kita memperhatikan gambar berikut ini. Nah, di gambar ini terdapat seorang anak kecil atau seorang anak yang pergi ke sekolah, tapi terlebih dahulu dia menyalami ibunya untuk pamit. Nah, anak-anak, apakah itu sikap yang baik dan patut dicontoh? Ya, tentu saja itu adalah contoh dan sikap yang baik kepada orang tua. Itu pertanda kita menghormati orang tua. Nah, ayo, siapa yang masih ingat 10 perintah Allah? Ayo, ada yang masih ingat? Oke, yang masih ingat bagus, yang belum ingat nanti diingat lagi ya, coba dibaca lagi kalau ada di buku. Nah, salah satu dari 10 firman Allah kepada kita manusia adalah menghormati ayah dan ibu. Ya, menghormati ayah dan ibu. Kenapa kita harus menghormati ayah dan ibu kita? Ya, karena ayah dan ibu kita ada, maka kita juga ada di dunia ini. Nah, kalau kita tidak menghormati ayah dan ibu kita, berarti juga kita tidak menghormati Tuhan. Ya, jadi papa, mama yang ada bersama kita selama ini adalah perwakilan Tuhan di dunia. Berarti hormat kepada orang tua berarti kita hormat kepada Tuhan yang telah memberikan kita kehidupan. Oke, anak-anak, selanjutnya karena kita mempunyai orang tua, ada papa kita, ada mama kita, maka tugas yang harus kita laksanakan adalah apa? Ya, yang pertama adalah menghargai mereka. Yang kedua adalah mengikuti segala yang mereka katakan. Yang ketiga adalah mencintai mereka, dan banyak lagi ya, termasuk kita juga harus mendoakan orang tua kita. Ya, kita memohon agar orang tua kita selalu sehat, diberi umur yang panjang oleh Tuhan, dan terutama orang tua kita rezekinya selalu melimpah. Karena ketika orang tua kita rezekinya melimpah, mereka sehat, mereka panjang umur, kita anak-anaknya juga pasti senang. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita juga pasti memiliki anggota keluarga. Nah, anggota keluarga kita juga ada papa, ada mama, kakak, adik, abang, dan lain-lainnya. Itu adalah semua anggota keluarga kita. Nah, semua anggota keluarga kita adalah orang-orang yang sangat mencintai kita. Tidak ada satupun di antara mereka yang tidak menyayangi kita. Maka kita juga bisa melihat bagaimana kebersamaan dalam anggota keluarga itu. Salah satunya ketika kita makan bersama, ya. Ketika kita sarapan pagi di satu meja makan, pasti kita masing-masing mau membagikan makanan satu dengan yang lain. Nah, anak-anak bisa memperhatikan gambar. Di gambar ini kita bisa melihat seorang anak yang membagikan nasi goreng kepada kakaknya. Kakaknya pun sangat senang lalu menyantapnya dengan lahap. Nah, anak-anak, kira-kira tindakan berbagi seperti itu kepada anggota keluarga, apakah tindakan yang baik? Iya, tentu saja tindakan yang baik. Nah, apakah tindakan yang baik seperti ini disukai oleh Tuhan Yesus? Pasti, hal ini pasti disukai oleh Tuhan. Karena apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu harus berbuat baik kepada semua orang. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus juga memiliki keluarga seperti kita, ya. Tuhan Yesus juga memiliki keluarga. Nah,
Kalau kita baca dalam kitab suci Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai 50. Oke, mari kita baca sama-sama ya. Ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibunya dan saudara-saudaranya datang. Mereka berusaha menemui Yesus, tetapi terhalang oleh orang banyak. Maka mereka berdiri menunggu di luar. Lalu seseorang berkata kepada Yesus, katanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu berada di luar. Mereka berusaha menemui engkau." Tetapi Yesus menjawab orang itu, katanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Lalu sambil menunjukkan ke arah murid-muridnya, Yesus berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dan dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Nah, anak-anak, Yesus juga memiliki keluarga seperti kita. Tuh, hal yang dikatakan oleh Yesus memang benar. Dia memiliki ibu dan saudara-saudara. Tetapi apa yang lebih ditekankan oleh Yesus bahwa kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang percaya kepada Bapa itu yaitu Tuhan kita, maka mereka juga adalah saudara-saudara Yesus, yaitu mereka adalah saudara laki-laki Yesus dan saudara perempuan Yesus. Jadi anak-anak, persaudaraan kita di dalam Tuhan tidak terbatas hanya untuk keluarga kita saja. Tetapi jika kepercayaan kepada Tuhan secara menyeluruh, maka kita semua adalah bersaudara. Tahu lagunya? Dalam Yesus kita bersaudara. Ayo coba kita nyanyikan dulu sama-sama ya. Dalam Yesus, 1, 2, 3. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Nah, anak-anak, di dalam Yesus itu kita semua bersaudara ya. Siapa aja saudara-saudara kita? Yaitu mereka yang memiliki kepercayaan yang sama kepada Tuhan Yesus. Jadi anak-anak, kita tidak melihat rambutnya keriting, warna kulitnya putih, warna kulitnya hitam, atau badannya kecil atau badannya lebih besar. Kita semua saudara di dalam Tuhan. Bagaimana, sudah paham ya? Baik anak-anak, demikian saja pelajaran kita hari ini. Untuk rangkuman dan tugas akan Miss bagikan setelah selesai video ini ya. Baik, kita tutup kembali dengan doa. Tetapi sebelum kita berdoa, kita bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi lagu Yesus Sayang Semuanya. 1, 2, 3. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa aja? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang sayang kamu, sayang semua. Oke, kita berdoa ya, tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berilah kami semangat dan kegembiraan untuk selalu berbuat baik di tengah keluarga dan dimanapun kami berada.
Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembelajaran kita sudah selesai dan sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar ya, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.